Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan agar berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Bahkan dalam Al-Quran surah Yasin ayat 60 dengan jelas disebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iblis selalu hadir dalam keseharian manusia untuk terus menggoda manusia terhadap kesesatan. Ada banyak sekali keturunan iblis yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda dalam menggoda manusia menuju kesesatan. Lalu, siapa sajakah nama iblis-iblis utama serta tugas khususnya dalam menggoda manusia? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Menurut ajaran Islam, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 3 jenis makhluk berakal budi, yaitu malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya, jin dari nar atau api, dan manusia dari turab atau tanah. Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia makhluk pertama yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud di depan Adam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga dan menjadikan makhluk yang terkutuk. Berikut 10 kelompok iblis utama beserta tugas khususnya masing-masing dalam menggoda umat manusia. 1. Iblis Zalaitun. Sebagian ulama mengatakan juga Zalanbur, fahuwa sahibul aswaq. Iblis ini adalah penguasa pasar dan pusat perbelanjaan atau mall. Bisikannya menyebabkan para pedagang berani bersumpah palsu atas dagangannya, berani mengurangi timbangan pembelinya dan melakukan kecurangan. Tidak hanya itu, jika seseorang tidak sadar telah berbelanja sesuatu yang sebetulnya tidak ia butuhkan, maka berhati-hatilah, bisa jadi ini berarti iblis Zalanbur terus menempel untuk menggoda agar manusia senantiasa menghambur-hamburkan. 2. Iblis Watsin. Sebagian ulama juga menyebutkan iblis Tabar, fahuwa sahibul mushibat. Iblis ini adalah penguasa musibah, maka sering kita melihat banyak kejadian orang-orang menjerit-jerit, meronta-ronta ketika mendapat musibah. Bahkan tidak jarang seseorang bunuh diri ketika merasa dirinya tidak kuat mendapat cobaan. Disitulah Watsin bertepuk tangan karena ternyata godaannya berhasil membuat manusia menjauh dari sabar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 3. Iblis A'wan. A'wan fahuwa sahibus sultan adalah iblis penguasa para raja, pemerintah, pejabat, wakil rakyat. Maka, mengapa hingga hari ini korupsi terus merajalela tak henti-henti? Mengapa para wakil rakyat yang harusnya mensejahterakan rakyat justru malah menyengsarakan rakyat? Jawabannya ialah sebab ketika mereka diberi amanah sebagai penguasa, maka disitulah iblis A'wan berbisik untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin yang tercela. 4. Iblis Hafaf. Hafaf fahuwa sahibus syarab adalah iblis penguasa minuman yang memabukkan. Hafaf terus berbisik di telinga mereka supaya dapat mencicipi minuman-minuman yang memabukkan, membuat para peminum menjadi mabuk. Setelah mabuk hilanglah kesadaran dan akhirnya dengan mudah melakukan hal-hal maksiat yang lebih besar. 5. Iblis Murrah. Murrah fahuwa sahibul mazamir, merupakan iblis penguasa seruling, dalam artian penguasa alat-alat musik. Maka jika ada seseorang yang terlena dengan memainkan alat musik hingga lupa waktu, kemudian akhirnya meninggalkan sholat dan sebagainya, maka sungguh ia telah terlelap oleh tipu daya iblis bernama Murrah. 6. Iblis Lakus. Iblis Lakus fahuwa sahibul majus. Dikatakan pula oleh sebagian ulama bahwa setan ini selalu menjerumuskan seseorang, laki-laki dan perempuan untuk berbuat zina. Iblis Lakus menggoda manusia dalam mencari ilmu dan ibadah melalui teknologi, agar mereka senang membuat dan melihat sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama, sehingga dengan mudah manusia tergelincir dalam kemaksiatan. 7. Iblis Masud.
Masud fahuwa sahibul akhbar adalah iblis penguasa berita. Dia akan membisikkan manusia untuk terus menebarkan isu-isu dan berita-berita yang tidak benar atau kabar bohong, fitnah, serta adu domba, suka menggunjingkan, membicarakan orang lain di belakang. Berhati-hatilah, tergoda iblis masuk bisa menjadi keburukan yang jariah, yakni selama itu bergulir, maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. 8. Iblis dasim. Iblis dasim fahuwa sahibul buyut. Iblis ini adalah penguasa rumah, maka sesungguhnya di dalam rumah kita terdapat iblis dasim yang sedang berkeliaran. Iblis ini selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Jika keluarga tidak bisa mengontrol dari godaannya, maka timbullah pertengkaran hingga perceraian. Lalu bila seseorang makan tanpa membaca basmalah dan berdoa, maka iblis dasim akan makan bersamanya. 9. Iblis walhan. Iblis walhan fahuwa yuwaswisu fil wudu wal ibadati adalah iblis pengganggu dan pemberi keraguan-raguan dalam setiap melaksanakan wudu dan ibadah lainnya. Dia membisikkan keraguan kepada seseorang yang berwudu agar terus mengulang-ulang wudunya. Dengan sebab mengulang wudunya, maka akan banyak air yang terbuang dan mubatsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal mubazzirina kanu ihwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. 10. Iblis khanzab. Iblis khanzab fahuwa yuwaswisu fil wassalata. Iblis satu ini secara khusus mengganggu salat manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas salat, melanggar etika salat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat, dan ia juga meragu-ragukan kita dalam salat supaya salat kita tidak khusyuk. Demikian pula ibadah yang lain. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iblis dan bala tentaranya akan menggoda manusia hingga hari kiamat. Al-Quran menjelaskan bagaimana tipu daya iblis dalam menjerumuskan manusia. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dari ayat tersebut dijelaskan sesungguhnya iblis selalu duduk menghalangi jalan anak Adam, menghalang-halangi jalan Islamnya agar manusia senantiasa meninggalkan agamanya dan berbuat kesesatan di dunia. Iblis datang dari arah depan memberitahukan kepada manusia bahwa tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada surga dan neraka. Iblis datang dari arah belakang, yakni dari urusan duniawi manusia. Lalu iblis menghiasnya dengan hiasan yang indah dan menganjurkan manusia memakainya. Iblis datang dari kanan, yakni dari arah kebaikan-kebaikan manusia. Lalu iblis menghalangi mereka dari kebaikan-kebaikan itu. Iblis datang dari arah kiri mereka, menghiasi kejahatan dan kemaksiatan hingga tampak indah, kemudian menyeru mereka untuk mengerjakannya. Sesungguhnya iblis mendatangi mereka dari segala penjuru, kecuali dari arah atas mereka, sebab iblis tidak mampu menghalang-halangi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari arah atas mereka. Demikian nama-nama iblis dan tugas-tugasnya menggoda manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan berkenan melindungi kita dari tipu daya serta gangguan iblis. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam, tapi juga menyerang orang-orang soleh dan ulama. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al-ilmu bila amalin kasajarin bila kamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.